Iya, silakan bilang. Nanti kalau misalnya cek sound, apakah suara saya bisa didengar? Kelompok 5 dan 6 ya, siap-siap. Saya izin memulai saja. Saya juga mohon maaf ada kendala teknis tadi, jadi ya awal perkuliahannya agak terlambat. Saya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat iman, kemudian juga nikmat Islam, kemudian yang kedua salam dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, kedua sana kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Nah, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada perkuliahan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam aktivitasnya sehari-hari. Silakan kita masih melanjutkan diskusi kelompok ya. Untuk kelompok 5 dan kelompok 6 sudah berhadir. Ya, Bella silakan Bella. Nah, saya ingin cek sound, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Iya, silakan kelompok 5 dan kelompok 6 ya. Kelompok 5 dulu, silakan nanti menentukan moderatornya siapa, kemudian yang presentasi siapa, kurang lebih mungkin sekitar 10 menit. Kemudian 10 menit berikutnya nanti tanya jawab, kemudian nanti 5 menit ada penguatan dari saya. Silakan kepada kelompok 5, waktu dan tempat dipersilakan.
Oh, sekian event dapur. Nah, lanjut. Oke, tadi lebaran itu biasanya di berbagai hari kemarin karena kita sudah berjuang berpuasa selama 1 bulan. Nah, kemudian supaya kita suci di hari yang fitri atau di hari lebaran, santapnya sebaiknya kita menunaikan 1, 2, 1.
Bapak, mohon maaf. Itu link absennya kayak di Ulum kada bisa, Pak. Teman-teman, apakah di kalian link absennya bisa? Kelompok 5, bagaimana? Ada kendala? Kalau ada kendala, saya bantu kirimkan filenya ya ke saya. Nanti saya bantu share screen. Izin Bapak, apakah PPT-nya sudah terlihat? Bapak, Kelompok 5, bagaimana? Bisa menampilkan? Atau bisa kirim filenya ke saya ya. Nanti saya bantu share screen kan.
perwakilan kelompok 5 bisa mengirimkan file PPT-nya. Saya bantu share screen. Izin Bapak, apakah PPT-nya sudah terlihat? Kalau di tempat saya belum. Masih tampilan HP ya, tampilan saya yang teman-teman. Nah, ini sudah sampai ya, sudah. Tapi agak kecil sih, tapi tidak apa-apa, silakan. Nah, ini sudah lebih besar. Silakan kelompok 5. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi yang terhormat kepada Bapak Joko Sugianto MPDI. Selamat pagi juga kepada teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Auliawati Zulfa sebagai moderator yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Kami kelompok 5 yang beranggotakan Alika Dwi Sandra, Auliawati Zulfa dengan saya sendiri, Akmal Fadli Almadani. Baiklah, langsung saja saya serahkan kepada rekan saya, Fadli. Ya, hubungan antar iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan. Latar belakang dalam ajaran Islam, konsep iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 pilar utama yang bentuk kesempurnaan keberagamaan seorang Muslim. Pemahaman yang utuh tentang hubungan iman, Islam, dan ihsan menjadi sangat penting dalam membentuk kepribadian Muslim yang kapah dalam kurung menyeluruh. Pemahaman yang komprehensif terhadap ketiga konsep ini tidak hanya memperkaya wawasan keislaman, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam menjalani kehidupan yang bermakna, seimbang, dan senantiasa berorientasi pada ridha Allah. Iman. Secara etimologis, kata iman berasal dari bahasa Arab aman, amana, yang berarti membenarkan, mempercayai, atau merasa aman. Iman memiliki 6 rukun yang menjadi pilar utama keimanan seorang Muslim. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasulullah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qadar dan qadar. Peran iman dalam membentuk orientasi hidup dan akhlak. Iman tidak hanya berfungsi sebagai aspek teologis, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk akhlak seseorang. Ketika maka kuat dalam jiwa, ia akan melahirkan sifat-sifat positif seperti kesabaran, kasih sayang, dan ketawakalan. Iman yang kuat juga memberikan ketenangan batin karena seorang Muslim menyadari bahwa segala ketentuan Allah adalah bagian dari hikmah ilahiyah. Islam merupakan agama yang bersifat universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara individual maupun sosial. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin membawa prinsip-prinsip yang mencakup akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Ajarannya tidak terbatas pada ritual keagamaan, melainkan menjadi panduan hidup yang menyeluruh. Rukun Islam dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Syahadat dalam kurung kesaksian tauhid. 2. Sholat dalam kurung koneksi spiritual. 3. Zakat dalam kurung kepedulian sosial. 4. Puasa dalam kurung pengendalian diri. 5.
haji (persatuan umat). Islam sebagai manifesti amal lahiriah dan amal lahiriah dari keyakinan iman. Islam tidak dapat dipisahkan dari iman. Jika iman adalah keyakinan dalam hati, maka Islam adalah manifestasi amal Yang amal lahiriah dibacakan yang menjadi bergantian ya. bukti konkret dari keimanan seseorang. Keselarasan antara iman dan Islam inilah yang menjadi syarat utama untuk meraih kesempurnaan beragama dan kebahagiaan hakiki. Praktik keislaman seseorang mencerminkan kualitas imannya. Orang yang beriman akan terdorong untuk taat yang syariat, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Keselarasan antara iman dan Islam inilah yang menjadi syarat utama untuk meraih kesempurnaan beragama dan kebahagiaan hakiki. Selanjutnya, pada ihsan. Ihsan adalah puncak dari perjalanan spiritual seorang muslim. Setelah iman menjadi landasan keyakinan dan Islam menjadi praktik nyata, ihsan berperan sebagai penyempurnaan amal yang mengarahkan setiap tindakan manusia kepada kesadaran akan kehadiran Allah. Secara bahasa, ihsan berasal dari kata ahsana, yang berarti berbuat baik, memperindah, atau menyempurnakan. Ihsan dalam berinteraksi dengan sesama dan makhluk lainnya. Dalam konteks sosial, ihsan melahirkan akhlak mulia seperti jujur, amanah, sabar, dan empati. Selain manusia, ihsan juga mencakup perlakuan terhadap makhluk lain. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam segala hal. Jika kalian menyembelih, lakukanlah dengan cara yang baik." Hadis riwayat Muslim nomor 1955. Keterkaitan konsep iman, Islam, dan ihsan dalam hadis Jibril. 1. Iman sebagai pondasi spiritual. Dan kedua, Islam sebagai praktik nyata. Dan yang ketiga, ihsan sebagai penyempurna amal. Yang keempat, keselarasan untuk kesempurnaan beragama. Konsep iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 aspek fundamental dalam ajaran Islam yang membentuk kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketiganya pertama kali dijelaskan secara utuh dalam hadis Jibril, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis ini menjadi salah satu hadis paling mendasar yang merangkum esensi ajaran Islam, di mana iman, Islam, dan ihsan merupakan pilar yang membentuk kesempurnaan agama seseorang. Ketiganya bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi untuk membimbing manusia menuju kesempurnaan spiritual dan moral. Dampak harmonis dari sinkronisasi iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama ada dalam kehidupan pribadi, dan yang kedua dalam kehidupan sosial, yang ketiga dalam pembangunan umat. Adapun studi kasus dari implementasi iman, Islam, dan ihsan, studi kasus berikut menggambarkan implementasi harmonis dari iman, Islam, dan ihsan yang dalam kehidupan nyata, melalui teladan Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Umar bin Khattab. Nabi Muhammad SAW adalah contoh utama integrasi sempurna antara iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau tidak hanya menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga mempraktikannya dengan sempurna dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama, ada dalam beribadah, yang kedua dalam bermuamalah, dan yang ketiga dalam memimpin. Khalifah Umar bin Khattab adalah teladan bagaimana iman melahirkan kekuatan moral. Islam mengatur tata kelola negara dan ihsan menyempurnakan kebijakan publik. Yang pertama keteguhan iman, yang kedua ketegasan dalam syariat, dan yang ketiga kelembutan ihsan. Kesimpulannya,
Iman, Islam, dan Ihsan merupakan tiga pilar utama yang saling melengkapi dalam membentuk kesempurnaan hidup seorang Muslim. Iman sebagai fondasi keyakinan yang mencakup 6 rukun iman, Islam sebagai manifestasi penghambaan lahiriah melalui pelaksanaan rukun Islam, dan Ihsan sebagai kualitas tertinggi dalam beribadah, di mana seorang Muslim beribadah seolah-olah melihat Allah, atau setidaknya menyadari bahwa Allah selalu mengawasinya. Demikian sesi penyampaian materi hubungan antara iman, Islam, dan Ihsan dari kelompok kami. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggita Wayu Saraswati dari kelompok 8 ingin bertanya, bagaimana peran iman dalam membentuk orientasi hidup dan akhlak? Satu penanya lagi, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Gita. Tadi pertanyaannya bagaimana peran iman dalam membentuk orientasi hidup dan akhlak. Iman tidak hanya berfungsi sebagai aspek teologis, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk orientasi hidup dan akhlak seseorang. Ketika iman mengakar kuat dalam jiwa, maka ia akan melahirkan sifat-sifat positif seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan ketawakalan. Iman yang kuat juga memberikan ketenangan batin karena seorang muslim menyadari bahwa segala ketentuan Allah adalah bagian dari hikmah ilahiyah. Sekian, apakah sudah cukup? Baik, menurut saya sudah cukup jelas dan bisa dimengerti. Terima kasih untuk Auliawati Zulfa. Mungkin ada pertanyaan lagi, satu orang ya, boleh ke kelompok 5, silakan.
Ada dari kelompok lain yang mungkin ingin bertanya kepada kelompok 5 tentang pemaparan materi iman, Islam, dan ihsan tadi? Kami persilakan. Kalau tidak ada, bisa kelompok 5 ditutup ya. Terima kasih kepada kelompok 5. Kita beri applause untuk kelompok 5. Selanjutnya siap-siap kelompok 6 ya. Kelompok 6. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin teman-teman, apakah slide-nya sudah muncul? Ya, slide-nya sudah muncul ya. Silakan kelompok 6. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang takdir untuk peningkatan mutu sumber daya manusia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Rifan Azhari, yang kedua Cindy Cahaya Putri, yang ketiga Dita Aulia, dan yang terakhir saya sendiri, Halia Nurmah Delena. Baik, sebelumnya izinkan saya menjelaskan sedikit tentang takdir. Takdir merupakan konsep fundamental dalam Islam yang menggambarkan ketentuan Allah terhadap segala sesuatu di alam semesta, termasuk perjalanan hidup manusia. Banyak orang memahami takdir sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah, sehingga mereka memilih untuk pasrah tanpa usaha.
Namun, pemahaman ini kurang tepat karena Islam menekankan bahwa manusia tetap memiliki peran dalam mengusahakan kehidupannya melalui ikhtiar dan doa. Dalam konteks peningkatan mutu sumber daya manusia, konsep takdir menjadi penting karena menentukan bagaimana seseorang memahami perannya dalam kehidupan. Dengan memahami bahwa takdir bukan hanya sekadar ketentuan mutlak, tetapi juga bagian yang dapat diubah dengan usaha, maka seseorang akan lebih termotivasi untuk bekerja keras, belajar, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang menegaskan bahwa perubahan dalam diri seorang hanya terjadi jika mereka sendiri berusaha untuk berubah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy Cahaya Putri. Silakan Cindy. Izin melanjutkan, macam-macam takdir. Dalam Islam, takdir terbagi menjadi dua jenis utama yang memiliki implikasi berbeda dalam kehidupan manusia. Satu, takdir mubram. Takdir ini bersifat mutlak dan tidak bisa diubah oleh manusia. Takdir ini merupakan bagian dari kehendak Allah yang pastinya akan terjadi, tanpa dapat dihindari atau diubah. Adapun beberapa contoh dari takdir mubram diantaranya seperti kelahiran, jenis kelamin, kematian, dan waktu terjadinya kejadian tertentu. Dua, takdir mu'alak. Takdir mu'alak adalah ketetapan yang bergantung pada ikhtiar, usaha, dan doa manusia. Takdir mu'alak memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengusahakan dan merubah nasibnya melalui kerja keras dan doa. Adapun beberapa contoh dari takdir mu'alak diantaranya seperti keberhasilan dalam pendidikan, kesehatan, dan rezeki. Dengan memahami kedua jenis takdir ini, manusia dapat membedakan antara aspek kehidupan yang harus diterima dan ikhlas dan aspek yang dapat diubah dengan kerja keras. Konsep takdir dalam peningkatan sumber daya manusia. Takdir adalah ilmu sempurna yang dimiliki Allah tentang segala peristiwa baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Manusia seringkali sulit memahami bagaimana Allah mengetahui kejadian yang belum terjadi karena mereka terkait oleh waktu. Sedangkan Allah tidak. Bagi Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan sudah ditentukan dan terjadi dalam pengetahuannya. Namun pemahaman tentang takdir ini tidak boleh membuat manusia menjadi pasrah tanpa usaha. Islam mengajarkan bahwa usaha dan doa harus berjalan seimbang. Jika hanya berdoa tanpa berusaha, maka hasil yang diharapkan tidak akan tercapai. Begitu juga sebaliknya, jika hanya mengandalkan usaha tanpa doa, maka manusia lupa bahwa segala sesuatu tetap bergantung pada kehendak Allah. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia, seseorang harus berusaha dengan sungguh-sungguh serta berdoa agar mendapat keberkahan dan pertolongan dari Allah. Takdir tidak boleh dijadikan alasan untuk bermalas-malasan, tetapi harus dipahami sebagai motivasi untuk terus berkembang. Dengan usaha yang maksimal dan doa yang tulus, seseorang akan lebih optimis, disiplin, dan bertanggung jawab atas kehidupannya, serta dapat meraih kesuksesan yang diridhoi Allah. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Rifan. Izin melanjutkan, pengaruh takdir dalam meningkatkan sumber daya manusia. Takdir sering dianggap sebagai ketentuan Tuhan yang tidak bisa dihindari, tetapi dalam kehidupan, pemahaman tentang takdir dapat mempengaruhi motivasi, pola pikir, dan usaha seseorang dalam mengembangkan dirinya. Dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, konsep takdir sejalan dengan pola pikir berkembang atau grow mindset, yaitu keyakinan bahwa kesuksesan bukan hanya ditentukan oleh faktor bawaan, tetapi juga oleh usaha dan lingkungan. Pemahaman yang benar tentang takdir dapat memberikan banyak manfaat. Yang pertama, takdir bisa menjadi dorongan bagi seseorang untuk terus berusaha beramal demi meraih keridhaan Allah. Yang kedua, dengan menyadari bahwa segala sesuatu bergantung pada usaha dan ketetapan Allah, seseorang akan lebih rendah hati dan tidak mudah sombong. Yang ketiga, ada pemahaman pada konteks ini juga menumbuhkan keberanian dalam diri untuk menghadapi tantangan hidup. Yang keempat, terakhir, takdir mengajarkan manusia untuk bertawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Ta'ala setelah berusaha maksimal dalam dunia kerja dan kehidupan. Kegagalan kadang tidak bisa dihindari, tetapi dengan pemahaman takdir yang baik, seseorang lebih mudah menerima kegagalan dengan ikhlas dan mencari solusi yang terbaik untuk bangkit kembali.
Baik, itu tadi pemaparan materi dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erla Widya Barkah dengan NPM 2301020120 dari kelompok 7. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Islam terhadap anggapan bahwa takdir membuat manusia menjadi pasif sehingga malas untuk berusaha? Terima kasih. Baik, apakah ada lagi? Izin bertanya, saya Padli Almadani dari kelompok 5. Izin memberikan pertanyaan. Apa pengertian takdir dan bagaimana konsep takdir dalam Islam? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, pertanyaan akan dijawab oleh Tita Aulia. Persilakan Tita Aulia. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Erla. Pertanyaannya tadi, bagaimana pandangan Islam terhadap anggapan bahwa takdir membuat manusia menjadi pasif dan malas berusaha? Islam menolak anggapan tersebut bahwa Islam menolak anggapan tersebut karena dalam presentasi kami tadi dijelaskan bahwa takdir tidak seharusnya membuat manusia pasrah tanpa usaha. Justru malah Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, berikhtiar, dan berdoa. Nabi Muhammad SAW pun selalu berusaha secara maksimal dalam setiap urusannya. Meskipun beliau tahu bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, setiap takdir bukan alasan untuk menjadi malas, melainkan menjadi suatu landasan untuk kita tetap tenang dan ikhlas dalam menjalani hasil dari usahanya. Baik, untuk Erla, apakah jawabannya bisa diterima? Bisa diterima dan dipahami. Baik, saya izin jawab pertanyaan dari Padli. Yang pertanyaannya, apa pengertian takdir dan bagaimana konsep takdir dalam Islam? Dalam Islam, takdir berarti ketentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhadap segala sesuatu yang akan terjadi, baik yang telah terjadi maupun yang akan datang.
Segala peristiwa di alam semesta ini telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan ilmu, kehendak, dan kekuasaannya, yang termasuk nasib manusia, rezeki, ajal, dan segala kejadian lainnya. Namun, takdir tidak meniadakan kebebasan manusia dalam memilih dan berusaha. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi manusia tetap diberi akal dan kehendak untuk menentukan pilihan dalam hidupnya. Baik, Padli, apakah jawabannya bisa diterima? Ya, baik, bisa diterima dan dipahami. Baik, kami akan membacakan kesimpulan yang diwakilkan oleh Cindy Cahya. Silakan, Cindy. Baik, untuk kesimpulan dari materi yang kami presentasikan tadi, takdir adalah bagian dari keimanan yang harus dipahami dengan benar oleh setiap muslim. Dalam kehidupan ada aspek takdir yang tidak bisa diubah dan ada pula yang dapat diubah dengan usaha dan doa. Oleh karena itu manusia harus memiliki keseimbangan antara berusaha dan bertawakal. Dalam konteks peningkatan mutu sumber daya manusia, pemahaman tentang tadi dapat membentuk individu yang lebih optimis, disiplin, dan bertanggung jawab. Dengan keyakinan bahwa usaha tidak dapat sia-sia, seseorang akan lebih giat dalam bekerja dan belajar. Islam mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya disentuh oleh faktor keturunan atau keberuntungan, tetapi juga oleh desakan doa. Dengan demikian, setiap muslim harus selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak menyerah pada keadaan. Baik, itu saja presentasi dari kami. Salah kata dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ahmad Tripan, mengangkat tangan, silakan. Sebelumnya kita beri aplaus dulu ya untuk kelompok 6 yang sudah menyampaikan presentasinya. Terima kasih untuk kelompok 5 dan kelompok 6 yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Materi pertama tadi saya izin menambahkan tentang iman, iman, Islam, dan ihsan. Nah, jadi makanya kadang-kadang ketika kita sudah memeluk ajaran Islam, tentunya teman-teman sekalian mungkin pernah punya pengalaman ya, punya teman yang mu'alaf. Nah, misalnya dalam satu kasus, ternyata keimanannya lebih kuat dari kita yang Islamnya sejak lahir. Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab kenapa? Apa latar belakangnya? Padahal kan mereka mungkin selama 25 tahun mereka beragama non-muslim, kemudian datang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka memeluk agama Islam. Nah, tapi dalam kenyataannya ternyata kualitas keimanannya lebih bagus dan lebih kuat dibandingkan kita yang memang Islamnya sejak lahir. Kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapat? Alasannya kenapa? Boleh, silakan di open mic atau raise hand. Kira-kira kenapa? Atau ada yang punya pengalaman, punya teman yang mu'alaf, kemudian karena berinteraksi dengan lingkungan yang Islami, kemudian dia menjadi tertarik, dan akhirnya memutuskan untuk memeluk ajaran Islam. Biasanya mereka itu lebih semangat, lebih istiqomah. Ya mungkin kadang-kadang ketika kita bandingkan dengan diri kita yang memang Islamnya dari lahir, kita juga perlu belajar dan mendapatkan pengalaman-pengalaman dari mereka ya, para mu'alaf,
yang memang keimanannya benar-benar kuat ketika mereka sudah mendapatkan hidayah. Kira-kira kenapa alasannya? Ada yang tahu mungkin? Atau ingin menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan materi kita yang pertama dulu, iman, kemudian Islam dan ihsan. Ada? Silakan. Kira-kira kenapa alasannya? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Boleh, silakan open mic. Dipersilakan. Nanti kalau berpendapat tidak apa-apa ya. Kita belajar untuk menyampaikan pendapat di depan umum, tidak apa-apa. Kalau memang ada yang tidak setuju, nanti kita diskusikan sehingga nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Silakan ada. Nah, jadi sebenarnya saya juga punya pengalaman teman seorang mu'alaf ketika perkuliahan. Jadi selama 21 tahun itu dia beragama Kristen Ortodok ya. Jadi orang tuanya dua-duanya pastor dan pendeta. Tapi karena bergaul di perkuliahan dengan teman-teman yang sehari-harinya beragama Islam, ternyata di dalam hatinya itu menimbulkan keingintahuan tentang ajaran Islam. Jadi mengapa harus sholat, kenapa sholat itu 5 waktu, kemudian mengapa harus berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan. Jadi itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya mengganggu pola pikir dia sebagai seorang non-muslim. Nah, akhirnya di perjalanan ke depannya, teman saya itu masuk Islam. Tapi ternyata kondisinya tidak semudah apa yang dia bayangkan. Jadi ketika dia masuk Islam, ternyata orang tuanya marah besar karena kedua orang tuanya itu pemeluk Kristen Ortodok yang sangat taat, sehingga mereka tidak bisa menerima anaknya untuk masuk Islam. Nah, akhirnya sekarang mungkin pada awalnya dia dengan orang tuanya berselisih paham, tapi seiring perjalanan waktu, alhamdulillah orang tuanya sudah bisa menerima dengan keyakinan yang dipeluk oleh anaknya. Jadi dia diberikan keleluasaan dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang tetap memeluk ajaran Islam. Nah, kemudian untuk yang kedua tentang takdir ya, tentang takdir ini juga kita harus memiliki prasangka yang baik terhadap semua keputusan Allah. Jadi kadang-kadang ketika ada suatu peristiwa atau kejadian yang tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan, kadang-kadang kita mungkin mohon maaf menyalahkan kenapa Allah menimpakan kesulitan dan masalah ini kepada saya. Nah, sebagai muslim yang baik harusnya kita tetap berhusnuzon, artinya memiliki prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah apapun yang kita terima, apapun yang terjadi dengan kita pasti sudah seizin dengan Allah. Dan itu juga pasti memiliki kebaikan-kebaikan yang mungkin pada awalnya kita menilainya mungkin tidak baik untuk diri kita. Tapi yakinlah ketika Allah itu memberikan sesuatu hal kepada kita, walaupun kita menilainya kurang baik, tapi yakinlah itu pasti ada nilai-nilai kebaikan di kemudian hari. Mungkin kita sebagai manusia perlu proses, perlu tahapan untuk memahami segala takdir yang Allah berikan kepada kita. Nah, demikian, terima kasih. Untuk absen nanti minta tolong Naswa ya. Naswa nanti minta tolong bisa diisikan yang dari fakultas, yang tertulisnya juga aktif diisikan ya, rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Saya mohon maaf belum bisa tatap muka. Mudah-mudahan nanti pekan depan bisa kita agendakan di Rabu depan ya. Rabu depan nanti mudah-mudahan bisa tatap muka. Untuk ruangannya nanti biasanya di lantai 3 ya Naswa, atau lantai 4 ya? Lantai 4 yang di ruangan AP itu ya, yang di belakang.
Ya, nanti bisa diinformasikan ke saya ya, nanti Naswa. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Untuk kelompok 5 dan kelompok 6, terima kasih. Nanti bisa diupload di link tugas ya, sudah saya kirimkan di kolom chat, kemudian juga absen juga bisa diisikan. Nah, sehingga nanti untuk kehadirannya bisa maksimal untuk perkuliahan. Demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Salah hilapnya saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, salah hilapnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di tahunnya hasil. Silakan boleh langsung izin lab ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas kehadirannya. Silakan, terima kasih yang sudah berhadir. Jangan lupa absennya ya. Sudah saya kirimkan di kolom chat. Absen yang tertulis juga nanti bisa diisikan di fakultas. Silakan boleh izin lab. Ada yang masih ingin ditanyakan juga boleh, silakan. Kalau sudah, boleh izin lab ya, silakan. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Terima kasih Bapak. Terima kasih, silakan. Boleh izin lab ya, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih ya, silakan.